Al-Fatihah. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in sa'adahul qadar, fa in sa'ada mongko lamun membantu hu ing wong apa al qadaru takdir wa tulul umuri lan dawane umur alat tabahuri ing atase menguasai fihi ing dalem fannun wa illa lan lamun ora fakana mongko ana sapa wong iku qadistafa temen-temen jaluk faidah sapa wong minhu saking fan ma ing perkara yatakhallasu kang bersih sapa man bihi kelawan fan an urwatil jahli saking saripatine kebodohan bidzalikal ilmi kelawan mengkonon ilmu wal ya'tani lan becik perhatian sapa wong mingkulli fannin saking saben-saben fan bil ahammi kelawan perkara kang luwih penting wala yaghfulu lan ora kelalen sapa wong anil amali saking amal bihi kelawan fan huwa kang utawi alladzi kang huwa kang utawi alladzi iku al maksudu kang den seja bil ilmi kelawan ilmu ma dhamiru huwa bimakna wong lanang ji Allah itu dhamirnya pakai huwa apa hiya apakah Allah laki-laki kan tapi laki-laki itu simbol kekuatan tenaganya lebih kuat makanya perempuan jangan kerja laki-laki yang harus kerja jangan mau kalau punya suami terus suaminya bilang kamu yang kerja saya main game di rumah jangan mau di akhir zaman ini banyak yang begitu laki-laki itu lebih sempurna ahsani taqwim dan harus diakui itu bukan karena Abi laki-laki andai kan Abi perempuan dan ustazah Abi akan bicara begitu juga
As-sobiyu baulus sobi mukhaffafah wa baulus sobiyah mutawassitah. Ngerti kan begitu? Wal mar'atu fi kulli syahrin yahidu war rajulu la yahid. Laki-laki enggak haid, perempuan haid. Karena itu Allah pakai simbolnya huwa, bukan berarti Allah itu la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas, bukan berarti. Alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ya'lamu ma apa tuh lanjutannya lupa. Min najwahum min najwa salasatin huwa rabi'un. Allah lah yang keempat. Araftum makna najwa? Bahasma namanya najwa. Nanti jangan kasih nama najwa. An-najwa yaitu at-takallum bisirriyah, bicara diam-diam. Larangan dalam Islam tuh. Innaman najwa minasyaiton. Najwa itu dari syaitan. Najwa itu dari lagi ya. Innaman, Mbak Ayu mana? Ada nggak ayatnya, ayat Al-Qur'annya ada nggak? Innaman najwa minasyaiton ada? Najwa itu harus la khaira, tidak ada kebaikan fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan orang min najwahum, bisik-bisiknya mereka. Jadi bisik-bisik tuh nggak bagus. Nah, yang ma yakunu min najwa illa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa najwa. Banyak ayat yang bilang najwa artinya bisik-bisikan. Rata-rata yang suka bisik-bisik itu laki-laki atau laki-laki? Hah? Laki-laki atau laki-laki? Laki-laki. Udah ngalah aja ini. Kamu lihat ibu-ibu yang suka jamiahan tuh, ampun. Solehah gitu. Solehah. Habis asar denger, habis sholat bahasa bisik ngomongin orang. Jangankan ngomongin orang, ngomongin apa aja bahasa bisik nggak baik. Kamu tuh anak-anak, surat-suratan itu nggak baik. Surat-suratan tuh anggap bisik-bisikan itu. Antara kamu dan saya punya rahasia yang orang lain nggak tahu, itu salah. Dan jangan punya rahasia. Gini, kita kalau punya rahasia, maka jangan ceritakan ke teman. Karena teman itu suatu ketika akan membongkarnya. Paham? Tapi kalau yang memegang rahasia itu ulama, mudah-mudahan aman. Dosa, dusun, sama kayak pintu kamar ini kebuka. Kamu yang kamar lain tuh ketika ngeliat tuh dosa. Khaddul basor, astagfirullahaladzim. Kegiatannya apa di situ, anak-anak lagi ngapain apa, jangan pengen tahu. Masa adab kayak gitu nggak paham? Kalau ada orang basak bisik, mending kita keluar, jangan ikut nimbrung. Ma yakunu min najwa salasatin,
tidaklah ada 3 orang yang bisik-bisik illa huwa rabi'uhum, kecuali huwa tuh kalau Allah, kecuali Allah yang keempat. Allah tuh dengerin, Allah tuh dengerin. Begitu juga ketika ada orang dimarahin. Nih, ada orang dimarahin, kamu jangan ikutan lihat, pura-pura nggak lihat dan pura-pura nggak dengar. Paham kan? Tuh, pura-pura nggak dengar. Sebab kalau kamu ngeliatin, nanti yang dimarahin jadi malu. Ada begini nih, paham belum sudah kepada gede? Ini adab-adab begini. Kalau ada orang, dulu ada namanya ulama yang namanya Hatim al-Asom. Ya, ambil pelajaran dari beliau. Asom itu punya arti tuli. Padahal beliau nggak tuli beneran, tuli-tulian. Yang mana ceritanya adalah beliau menjadi seorang pedagang. Gitu. Ada ibu-ibu yang beli. Pas lagi tawar-tawaran, si ibu-ibu itu ternyata buang angin. Gede lagi buang anginnya. Kayak suara klakson. Gitu. Langsung merah lah mukanya. Malu kan sama pedagang. Pedagangnya ulama, namanya Hatim al-Asom. Pak, jadi berapa, Pak? Apa? Gitu. Pedagangnya apa? Ini berapa? Apa? Yang keras ngomongnya. Saya itu tuli gak denger. Gitu. Akhirnya sang ibu-ibu tadi dalam hati ngucapin alhamdulillah. Berarti tadi itu ampas koplingnya nggak kedengeran. Nah, yang sering-sering nih, yang namanya nutup aib orang. Jangan suka ngumbar aib orang. Apalagi yang kaitannya dengan najwa tadi. Dosa semua najwa tuh. Kalau punya anak jangan dikasih nama najwa. Ganti ya, Asma Umes kayak apa gitu. Bukan berarti salah. Cuman ya barangkali nazwa bisa. Nazwa sih nggak apa. Kalau pakai jim jangan. Karena artinya adalah pembicaraan bisik-bisik, pembicaraan rahasia. Korupsi beramai-ramai itu berasal dari bisikan-bisikan rahasia para pejabat. Orang yang biasa ngelakuin najwa itu lama-kelamaan akan jadi musuh anak-anak. Pasti akan jadi musuh. Yuk kita ngelanggar pondok, jangan ngaji. Misalnya disambut sama temen yang satu frekuensi, iya kalian masih aman sekarang. Tapi nanti andaikan di antara kalian ada masalah, diingkari janji, dikhianati, utang nggak bayar, nagih juga susah, terjadilah di antara kalian itu perpecahan. Kalau udah pecah, yang satu pasti akan membeberkan rahasia yang lain. Dulu saya dekat sama dia, tahu semua boroknya dia tuh, tahu semua Pak. Kan ada pencopet nih 5 ceritanya. Ketangkep polisi, dikejar-kejar sama Brimob, ketangkep, ditelanjangin semua ditelanjangin semua badannya tuh. Siapa ya ini? Ini pak, apa kamu tuh? Jadi sesama temen tuh malah apa? Cakar-cakaran. Siapa dulu yang ngajak? Ini pak. Kata ini, kamu juga. Padahal mereka nyolong bareng. Paham tuh? Maksiat bareng, bikin dosa bareng. Tapi kalau udah ketahuan, satu dengan yang lain saling. Dulu kan ada cerita, bener apa enggak, yang di Pelangon orang zina lalu dempet tuh anaknya. Ya kan? Laki-laki perempuan zina, terus dempet, tahu dempet gak? Gak bisa lepas. Bisa lepas kayak lem. Akhirnya katanya dimasukin ke rumah sakit Mitra Plumbon.
Jadi kalau pengen lepas berarti salah satunya harus mati. Coba kamu ada di posisi itu gimana? Mau yang mati dia, mau tanya saya? Dia. Jangan gitu jawabannya, enggak pengen terjadi gitu. Oh, salah. Ya kejebak, pertanyaan jebak gitu. Mau yang mati dia atau mati saya? Enggak mau terjadi gitu jawabannya. Enggak mau terjadi. Na'udzubillahi dzalik. Enggak mau terjadi kayak gitu. Enggak mau. Jangankan yang besar, yang kecil-kecilnya juga enggak mau. Lirik-lirikan matanya juga enggak mau. Karena itu adalah muqaddimatuz zina. Nah, akhirnya milih kan, kata dokternya, mau yang mati siapa nih? Gitu. Oh, ini cakar-cakaran, berantem, keluarganya juga sama. Oh, yang salah ini perempuannya tuh yang godain. Ya laki-laki ya dulu ya, begitu kan jadinya saling nyalahin. Dulu dia gimana? Saling mencintai. Tidaklah permusuhan itu ada kecuali di atas persahabatan. Kalau belum pernah terjadi persahabatan, nggak pernah akan musuhan. Berantem bisa, tapi nggak akan musuhan. Abi sama Pak Giri musuhan. Musuhan gimana? Deket aja enggak? Iya kan? Abi musuhan sama Bitem, musuhannya tuh gimana? Deket aja enggak? Pernah. Kecuali saya pernah dekat, ngobrol bareng, bisnis bareng, itu yang khawatir. Nah, karena meskipun baik, makanya di pondok tua disaranin jangan deket-deket. Bukan berarti ana mufarikun bainakunna, Abi itu pengen memecahkan kalian tuh enggak. Nanda sama Putri datang bareng, jangan deket-deketan. Abi nggak mau kalian jadi musuh. Kamu jangan punya perasaan, wah Bisi nggak boleh, pondok tuh aturannya gimana, masa deketin. Jangan begitu. Dibikin baik malah. Kode rahasianya tuh harus tahu kenapa sih pondok bikin aturan saya nggak boleh makan mie seminggu 2 kali. Jangan marah dulu nih, nah. Ininya nih dipakai dulu. Nih kalau nggak ini nih. Dipakai dulu ininya nih. Pecinya tuh dipakai tuh. Pakai dulu. Otaknya tuh dipakai dulu. Apa ya dibalik aturan ini? Oh, berarti jaga kesehatan saya. Oh, berarti ini. Kenapa orang nggak? Oh, berarti emang pengurus tuh baik. Abi itu tujuannya biar saya dengan dia nggak musuhan. Coba kita nyamper angkot tiba-tiba, hei kau musuhku. Bisa masuk akal nggak? Ya tukang angkotnya bilang, kamu sakit apa? Kan gitu. Nggak akan mungkin. Permusuhan itu pasti berada di atas persahabatan. Tetanggaan tuh lawan permusuhan. Kalau berantem tanpa persahabatan bisa ribut gara-gara klakson. Ya bisa. Tapi nggak musuhan. Berantem doang. Sen kanan belok, nabrak jeder. Biasa yang sen kanan belok kiri itu laki. Ya nggak apa, bikin seneng aja tuh loh. Laki, biasa jeder gitu. Wah kagok. Ribut lah tengah-tengah jalan. Emang nggak kenal, terjadi keributan tapi nggak musuhan. Ada orang berantem tidak diawali dengan musuhan, gara-gara kesalahpahaman. Iya kan? Tapi yang berat adalah permusuhan anak-anak. Berantem gampang damainya. Tapi yang dulunya sejoli bersahabat, lalu musuhan, khalidina fil ard ila yaumil qiyamah, gak bisa akur lagi. Sampai kalau kita punya anak, kamu jangan sampai pacaran atau nikah sama anaknya dia. Dia tuh sahabatnya mak, tapi dia khianat, dia bohong, dia ini. Umbar-umbar semua rahasia. Ya itu bukan berarti nggak ngebolehin. Kamu tuh berteman tuh boleh.
Wong selevel Rahman Rahim aja bikin pengurus, jangan Akram. Rahman Rahim kan satu badan dua kepala misalnya. Anggap aja gitu kan. Upin Ipin. Tapi jangan dekat. Sebab nanti ada ketergantungan. Nanti masa sampai gede udah rumah tangga masih pengen sama dia terus. Hidup kita di dunia ketika mati dikubur berdua apa sendiri? Sendiri. Gak mungkin kita ngomong sama sahabat, kalau saya mati ikut ya gitu. Ada nggak kira-kira begitu? Omong, nggak ada. Nggak mau kita. Nggak mau gitu. Itu tujuannya itu biar kamunya nggak musuhan. Makanya jangan terlalu dekat. Kalau dekat min ama apa kan illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas, nggak apa-apa. Untuk kebaikan, nyuruh sedekah, amar ma'ruf, atau mengislahkan teman, nggak apa-apa deket-deketan. Tapi kalau ngomongin hal yang nganggur, jangan. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din. Aduh, ini ayat ya. Al-akhilla itu jamak daripada khalil. Khalil itu apanya artinya? Al-akhillau yauma idzin, suatu ketika, ba'duhum, di antara mereka sebagian, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din, untuk sebagian lagi, aduun. Ma makna aduun? Musuh. Anta aduwullah, kamu adalah musuhnya Allah. Aduun. Al-akhillah itu jamak daripada khalil. Khalil itu artinya kekasih. Saking dekatnya suami istri, kalau udah cerai, bahaya itu. Paham kan begitu? Bahaya banget. Sampai ke pengadilan bahaya. Dulunya saling mencintai, naik motor bareng, kenang-kenangannya banyak, tidur bareng, nonton TV bareng, ke bioskop bareng. Tapi kalau sampai cerai karena mereka pernah jadi kekasih, ini yang bahaya. Pasti jelek-jelekin. Pecah antara dua keluarga. Habis itu jarang ada orang cerai damai, itu jarang gitu. Pasti rata-rata orang cerai itu ributnya gede. Dibobol semua rahasia mantan istri, dibobol semua rahasia mantan suami. Dulunya kamu itu malas, mau bohong, kamu itu fitnah, gitu. Terus persoalan pertanyaan, kamu mau nggak dikituin? Enggak. Makanya jangan terlalu dekat. Wallah.